Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arin Purisya Putri dari kelas 9A. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang permainan tolak peluru. Sebelumnya saya sudah membuat contoh bola tolak peluru yang saya buat sendiri di rumah dengan bahan-bahan yang ada di rumah. Nah, sebenarnya apa sih pengertian dari tolak peluru ini? Tolak peluru adalah salah satu cabang olahraga lempar dalam atletik yang dilakukan dengan cara menolak atau mendorong peluru atau bola yang terbuat dari logam sejauh mungkin dari titik lempar menuju titik pendaratan menggunakan teknik tertentu. Teknik dasar. Pada dasarnya, hakikat tolak peluru adalah memegang lalu menolakkan peluru agar terlempar jauh. Karena itu, untuk dapat melempar peluru sejauh mungkin, kita harus memperhatikan beberapa teknik dasar yang benar saat berlatih. Teknik dasar tolak peluru sangat penting dikuasai para atlet, tidak hanya agar bisa menghasilkan lemparan yang jauh, tetapi juga untuk keselamatan atlet sendiri. Perlu diingat bahwa kesalahan saat memegang dan melempar peluru besi yang berat dapat mengakibatkan cedera yang serius loh. Di teknik yang pertama, ada teknik memegang peluru. Peluru besi yang digunakan dalam olahraga ini memiliki bobot yang cukup berat. Beratnya antara 3 kg hingga 7 kg lebih. Jadi, langkah-langkah yang pertama adalah letakkan peluru di telapak tangan. Pegang peluru dengan erat menggunakan jari-jari tangan dengan posisi jari-jari dikembangkan. Gunakan jari telunjuk, jari tengah, dan jari manis untuk meletakkan peluru. Letakkan jari kelingking di bagian samping peluru dalam posisi menekuk, sementara ibu jari berada pada posisi biasa untuk menjaga keseimbangan peluru. Berikan tenaga lebih pada ibu jari agar bisa menahan peluru lebih kuat sehingga tidak jatuh. Yang kedua, rapatkan jari-jari termasuk kelingking dan tempelkan pada bagian belakang peluru. Letakkan ibu jari di bagian samping peluru agar seimbang. Dan yang ketiga, hampir sama dengan cara yang kedua, yaitu dengan merapatkan jari-jari tetapi dengan posisi sedikit lebih renggang. Teknik ini cocok untuk Anda yang memiliki telapak tangan kecil. Yang kedua, ada teknik meletakkan peluru di leher. Sebelum meletakkan peluru di leher, kita harus sudah memutuskan teknik memegang peluru yang mana sih yang paling disukai, yang membuat nyaman dan bisa menghasilkan tenaga tolakan yang paling besar. Penggunaan tangan kanan sangat dianjurkan untuk memegang peluru, kecuali bagi Anda yang kidal. Setelah peluru dipegang dengan teknik yang benar, tempelkan peluru pada leher samping kanan. Ibu jari menempel di atas tulang yang ada di bagian bahu atau tulang selangka. Posisikan siku lurus dan sejajar dengan bahu dan miringkan kepala ke arah peluru supaya kedudukan peluru lebih stabil dan mantap. Dan yang ketiga, ada teknik menolak peluru. Teknik melempar atau menolak peluru ini juga perlu diperhatikan agar menghasilkan lemparan sejauh mungkin. Nah, langkah-langkahnya yaitu 1. Persiapan tolak peluru. Sikap tubuh yang terbaik ketika akan melempar peluru adalah berdiri dengan tegak dan rileks. Kaki direnggangkan selebar bahu dengan kaki kanan sedikit ditekuk dan berat badan menumpuk di kaki kanan. Tangan yang kanan yang memegang peluru diletakkan menempel di bahu, tepat di bawah rahang, dengan siku membentuk sudut 90 derajat dan tangan kiri ditekuk dengan siku menghadap arah tolakan. Yang kedua, yaitu gerakan tubuh. Saat memegang peluru, kaki yang dekat dengan sektor lemparan digerakkan dengan cara diayun sebagai persiapan untuk menolak peluru. Pinggang diputar ke sisi sektor lemparan sehingga pinggul membentuk mendorong. Tubuh condong ke depan dan pandangan fokus ke arah lemparan. Yang ketiga, akhir tolak peluru. Sebelum menolak, posisi tubuh harus siap dengan kaki kanan yang akan digerakkan ke depan sebagai tumpuan, yang menggantikan kaki kiri yang digunakan untuk bersiap. Kaki kiri lurus ke belakang, lutut kanan sedikit ditekuk agar lebih mendorong lemparan, dan pandangan tetap fokus ke depan. Pada saat melakukan tolakan,
putar badan ke arah sektor pendaratan, kaki kanan menolak dan melonjak agar tenaga yang cukup besar. Setelah itu, lontarkan peluru dengan sudut dolakan 40 derajat ke arah atas. Setelah peluru dilontarkan, kaki mendarat kembali ke tanah dengan posisi sedikit menekuk. Sementara itu, posisi badan adalah ke arah depan dengan pandangan melihat ke posisi jatuhnya peluru. Nah, tentu di permainan tolak peluru ini pun ada peraturannya. Apa sih peraturannya? Yang pertama, atlet diperbolehkan memasuki lingkaran tolakan dari arah mana saja. Yang kedua, atlet tolak peluru hanya diberi waktu selama 60 detik untuk menyelesaikan pertandingannya. Dihitung sejak namanya dipanggil. Jika dalam waktu 3 menit belum juga melakukan tolakan, atlet dikenakan diskualifikasi. Yang ketiga, atlet dilarang menggunakan sarung tangan. 4. Atlet boleh memegang bagian dalam wilayah lemparan berupa lingkaran besi. 5. Atlet harus menahan peluru menggunakan leher selama melakukan gerakan tolakan. 6. Peluru hanya boleh ditolak dengan menggunakan satu tangan dengan posisi lebih tinggi dari bahu. 7. Gerakan tolakan hanya boleh dilakukan di dalam lingkaran. 8. Atlet baru boleh meninggalkan lingkaran setelah peluru mendarat. Peralatan tolak peluru. Nah, apa saja sih peralatan-peralatan yang diperlukan saat permainan tolak peluru? 1. Alat pengukur. 2. Bendera. 3. Peluit. Dan yang keempat yaitu bola peluru sendiri. Untuk peluru yang digunakan terdapat beberapa ketentuan sebagai berikut. Peluru dapat dibuat dari besi, pasir, logam, solid, stainless steel, material sintetis, atau polivinil. 2. Ukuran peluru disesuaikan dengan jenis lapangan yang digunakan. Untuk pertandingan yang diadakan di lapangan indoor, ukuran peluru yang digunakan lebih sedikit besar dari pertandingan. Nah, tadi aku udah bilang kalau aku udah buat bola yang dibuat dengan barang seadanya di rumah. Itu peluru dari tolak peluru seperti ini. Gaya tolak peluru. Dalam sejarahnya dikenal 3 gaya tolak peluru, yaitu gaya meluncur atau glide, gaya samping atau klasik, dan gaya berputar atau spin. Namun hanya gaya meluncur dan berputar yang masih tetap digunakan hingga saat ini. Yang pertama, gaya meluncur atau glide. Gaya meluncur merupakan gaya tolak peluru yang pertama kali diperkenalkan. Gaya ini sering disebut juga teknik O'Brien. Sesuai nama penemunya, Perry O'Brien dari Amerika Serikat. Pada gaya ini, atlet akan melakukan gerakan setengah putaran terlebih dahulu sebelum melontarkan peluru. Pada persiapan awal, atlet menghadap ke arah belakang, kemudian mendorong tubuhnya ke arah belakang, lalu segera menghadap ke depan dan melontarkan peluru. Yang kedua adalah gaya berputar atau spin. Gaya berputar diperkenalkan pertama kali pada tahun 1972 oleh Alexander Barshinov, atlet tolak peluru asal Rusia. Pada tahun tersebut, ia berhasil memecahkan rekor baru untuk nomor putra dengan jarak 22 meter. Ciri khas gaya spin adalah pelemparnya melakukan gerakan memutar sebesar 360 derajat sebelum melakukan lemparan. Dengan cara ini, diharapkan atlet memiliki momentum untuk melakukan lemparan sejauh mungkin. Gaya berputar ini merupakan gaya yang paling sulit karena selain fokus pada tolakan, atlet juga harus menguasai teknik berputar dengan benar. Gaya yang ketiga ada gaya samping atau klasik. Gaya samping atau klasik merupakan gaya tolak peluru yang paling tua dan tidak diketahui penemunya. Pada gaya ini, atlet menggunakan awalan menyamping, yaitu dalam posisi siap melakukan tolakan. Tidak seperti gaya lainnya, peluru dipegang menggunakan kedua tangan. Tangan kanan menyangga peluru di atas bahu, sedangkan tangan kiri memegang peluru bagian atas. Akan tetapi, pada saat melempar, atlet hanya menggunakan satu tangan. Semoga bermanfaat dan mohon maaf bila banyak kekurangan.
atau kesalahan dalam kata-kata saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.